Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok agama kelas 92 yang akan mewawancarai tempat-tempat ibadah di Perawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syiran Asyifa, perwakilan dari kelompok saya. Saya ingin mewawancari Bapak. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai pagi hari ini kami kedatangan anak-anak dari mana? Dari SMP 1. SMP 1 yang telah berkenan untuk menanyakan sesuatu yang ada program-program masjid yang ada di Masjid Nurul Islam ini. Yang jadi pertanyaan tadi, yang pertama masalah kegiatan apa saja yang rutin di kegiatan di masjid ini. Yang pertama, kalau sehari-hari dari minggu ke minggu itu ada pengajian berupa pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Rabu malam Kamis. Itu biasanya pengajian mulai dari pada maghrib sampai Isya, dan Isya disambung lagi menjelang 8:30. Itu setiap minggu hari Rabu malam Kamis. Yang kedua, pengajian Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu ada juga pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak untuk umum. Siapapun boleh mendengarkan ceramahnya. Ustadznya kita datangkan dari Pekanbaru dan dari Perawang juga. Itulah pengajiannya. 2 kali, jadi dalam pengajian itu 2 kali dalam seminggu diadakan, yaitunya Rabu malam Kamis dan Jumat malam Sabtu pengajiannya. Itulah. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dan waktu Bapak. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Raisa Azalia Zahmi. Saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya akan mewawancara Bapak. Permisi ya Pak. Ya. Di sini saya akan bertanya, kegiatan apa saja yang rutin gitu dilaksanakan di sini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dengan saya Pendeta Maju Manik, pimpinan jemaat HKBP Perawang Barat. Jadi pertanyaan tadi, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan. Jadi kalau yang rutin itu sudah pasti yang pertama adalah ibadah minggu yang dilakukan setiap hari Minggu. Selain daripada itu, ada kegiatan-kegiatan kategorial seperti kegiatan latihan KOR kaum ibu, kegiatan KOR kaum bapak, dan juga penelaan Alkitab untuk remaja dan pemuda yang dilakukan setiap minggunya. Dan itu rutin di dalam setiap minggu itu. Terima kasih ya Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk kami mewawancara. Terima kasih. Oke, sama-sama. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Saya Syafia Wia dari SMP 1 Perawang yang mewakilkan kelompok saya. Saya di sini dengan Ibu Sukesi. Dengan Ibu Sukesi yang sedang di Wihara Dharma Santi. Ya. Saya izin wawancara Ibu ya. Ya. Pertanyaannya, adakah hari-hari khusus untuk beribadah gitu nggak Bu di sini? Kayak kita hari besar atau hari-hari biasa gitu? Ada, di sini ada sembahyang khusus ya, itu disebut dengan hari Upusata, sebulan 2 kali, ya itu khusus. Tapi kalau rutin itu di hari Rabu. Kemudian di agama Buddha ini ada hari raya agama kebesaran ya, hari kebesarannya hari raya. Ada Waisak, Asada, Katina, dan Maga Puja. Dan hari Meta itu cinta kasih. Jadi kita di hari Meta ini biasanya kita akan melepas satwa, kemudian bakti sosial, gitu ya. Ya, namun kalau Waisak ini
lebih ke apa ya, lebih karena hari raya besar di Indonesia kan, di agama Buddha. Nah, ini nanti kita ritualnya ada sembahyang, baksos dan lain sebagainya. Seperti aja itu, Bu. Mm. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya dan waktunya. Maaf kalau ada salah kata ya, Bu ya. Iya. Permisi Pak, saya Syafnelia, mewakilkan kelompok saya akan mewawancarai Bapak. Adakah hari-hari khusus untuk beribadah di sini gitu Pak? Ya, tentu ada agama Malim atau kepercayaan terhadap Indonesia ya, yang kita penganutnya disebut Permalim, tentu ada hari-hari besarnya. Hari besarnya itu termasuk salah satu ada 7. Pertama yaitu seperti hari Sabtu seperti hari ini kita melaksanakan ibadah yang masuk jam 11 kira-kira selesai ibadah jam-jam setengah 2 atau jam setengah 2 lah. Itu hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu kita libur. Libur artinya meninggalkan pekerjaan lah, istirahat ya. Artinya hari itu sudah ditentukan suatu hari beribadat, mana kita harus melaksanakan ibadah. Jadi kita melaksanakan ibadah seperti yang kawan-kawan sebelumnya kita pakai sarung seperti ini, pakai serban, kebetulan enggak ada yang lihat, kita melaksanakan itu dengan duduk bersila. Nah, ini kelompoknya atau kelompok anak laki-laki. Jadi kebetulan saya juga pimpinan sini ya. Jadi yang kedua ada aturan atau hari besarnya itu yang termasuk tadi acara kelahiran anak. Di sana kan setelah 30 hari ada kelahiran anak, kita ada acara membuat namanya. Kalau bisa kita pinjam mengenai apa yang saya tahu seperti orang Muslim yang buat keka gitu kan, kita membuat namanya. Itu yang ketiga ada juga namanya merdebata. Merdebata itu suatu ucapan syukur yang dilaksanakan atas pribadi seseorang atau rumah tangga terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan syukur dengan membuat satu sesajian gitu lah kan. Jadi itu yang ketiga. Keempat ada hari hari Sipahasada ya, di sana itu adalah ada mangan napait. Mangan napait kami artinya dibuat daripada suatu ramuan yang kita makan, itu menandakan suatu perjalanan Tuhan yang melakukan sakit gitu, pahit, berasa pahit gitu pahitnya. Kita pun merasakan gitu kan, supaya kita merasakan itu dengan makan gitu. Dan setelah itu berpuasa, kita ada berpuasa kami. Berpuasa. Lalu menyambut kelahiran Tuhan tadi, Sipahasada itu tadi. Jadi itu yang keempat yang kelima. Baru waktu ada Pamelion Bulun Sipahalima, itu berkisaran di bulan-bulan Sipahalima itu, kalau dibilang dalam kalender Batak itu kan Sipahalima itu kan di bulan kelima. Mei. Bulan kelima kalau di tahun Masehi mungkin disebut dengan Mei. Kalau kita bulan Sipahalima. Sipahasada itu artinya bulan 1 kalau dalam sistem kalender Masehi gitu kan. Cuma ya ada dalam penanggalan kalender Batak itu hanya bulan sampai bulan 10. Sipah 10, Sipah 10 itu ada bulan ini dengan apa? Jadi bulan 12 bulan. Jadi di sana nanti kita masih bulan ke Sipah 5 tadi kan kita juga itu melaksanakan acara syukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi kita laksanakan itu di pusat. Di pusatnya kita itu adalah karena kami Permalim Putra Tinggi Lagu Boti, itu dilaksanakan di pusat Putra Tinggi Lagu Boti, daerah Sumatera Utara. Nah itu tadi hari kelahiran Tuhan tadi dengan apa tadi, dengan
dengan Sipah 5 tadi harus dilaksanakan di pusat itu. Jadi kalau yang tadi kan hari Sabtu itu bisa dilaksanakan setiap cabang. Nah, seperti ini salah satu cabang dari Huta Tinggi Lagebut yang berada di Perawang ini. Dan di Riau ini juga ada banyak, bukan baru, Rumbai, Perawang, Dumai, Duri, Pangkalan Tinggi juga ada, juga di Jaluk Pantan. Oke. Segitu aja jawaban Bapak. Terima kasih ya Pak atas jawabannya dan waktunya. Maaf kalau ada salah-salah kata Pak. Terima kasih. Selamat sore Bang, perkenalkan saya Anissa Kirani dari perwakilan kelompok saya. Saya akan mencari Abang dengan pertanyaan hari raya apa saja yang dirayakan di sini. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dominikus Evan Rio Chandra Yatutya Mazebua. Kalian edit nanti ya. Baik. Kalau di sini karena kan ini gereja Katolik, ya kurang lebih hampir sama dengan agama Kristen kurang lebih secara garis besar. Ada Natal, ada Paskah begitu kan. Cuman yang membedakan pada saat Paskah itu ada namanya Pekan Paskah. Jadi hari raya Minggu Palma, Trihari Suci. Trihari Suci itu terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci. Paskah. Sabtu Suci dan hari raya Paskah begitu. Jadi kan itu ada sederetan penuh selama 1 minggu di dalam masa Paskah, disebut dengan Pekan Paskah. Lalu ada hari raya kelahiran, yaitu hari raya Natal. Lalu setelah itu ada namanya hari raya terhadap Bunda Maria. Hari raya Bunda Maria itu ada 2 kalau tidak salah, hari raya Maria diangkat ke surga dan juga hari kelahiran Bunda Maria. Ya kurang lebih seperti itu. Terus ada juga hari raya Santo Yohanes Pembaptis gitu. Hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang dimana itu hari raya orang yang membaptis Yesus di situ. Ya kurang lebih itu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita perinci mau hari-hari apa saja, ya bisa. Cuman memang kita harus detail gitu. Cuman secara garis besarnya seperti itu. Terus ada juga ini hari raya Pentakosta gitu, hari raya Pentakosta. Begitu kurang lebih. Ada lagi? Tidak ada. Terima kasih atas tanggapan Abang. Oke. Maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Bu, izin perkenalkan nama saya Asifa yang mewakili kelompok saya. Ingin mewawancarai Ibu terkait ibadah di kelenteng ini. Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah tata cara beribadah di sini? Kalau tata cara ibadah di sini cuma pakai lidi sembahyang seperti itu aja, pakai lidi, pakai lilin sembahyang itu aja, pakai sesembahan buah itu aja. Oh, baik, terima kasih ya Ibu. Oke. Izin. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.